Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Internal Proses atau Gaya Endogen. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Indah Egis Hairumi, Irma Akladira, Rizka Aulia, dan Wina Husaini. Baiklah, saya Rizka Aulia Putri, saya akan menjelaskan mengenai diestropisme. Jadi diestropisme adalah suatu proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, patahan, dan lipatan yang terjadi pada struktur tanah di suatu daerah. Ini adalah proses dari diestropisme. Pertama, arus yang terdapat di astenosfer akan menyeret lempeng-lempeng yang ada di kerak bumi sesuai dengan arahnya masing-masing sehingga tidak dapat ditentukan oleh manusia. Proses yang kedua adalah lempeng bumi akan bergeser dan bertuburkan. Hal ini terjadi karena adanya arus konveksi yang sangat banyak, sehingga lempeng-lempeng akan berhamburan sesuai dengan arahnya masing-masing, yang menyebabkan lempeng bumi bergeser dan akan terjadinya tubrukan-tubrukan. Yang ketiga adalah terjadinya selipan dan gerakan saling menjauh. Arah yang tidak pasti, pergeseran, dan tubrukan akan mengakibatkan selipan dan gerakan saling menjauh antara satu lempeng dengan lempeng lainnya, yang nantinya akan menyebabkan bentukan-bentukan seperti lipatan atau patahan. Selanjutnya adalah akibat dari diestropisme. Akibat dari diestropisme ini adalah pegunungan patahan dan pegunungan lipatan. Pertama adalah bentuk-bentuk dari pegunungan lipatan. Ini contohnya dapat berupa pertama jalur pegunungan lipatan. Jalur pegunungan lipatan ini adalah jalur atau bentukan yang menyerupai pola pegunungan tertentu. Jalur pegunungan lipatan ini bisa terjadi di antara benua ataupun di semua benua. Jalur pegunungan lipatan ini juga bisa menjadi penentu karakteristik yang sama antara geografis di suatu daerah. Jalur pegunungan lipatan yang ada di bumi ini ada 3, yaitu Sirkum Pasifik, Sirkum Mediterania, dan Sirkum Australia. Yang kedua ada dom atau basin. Jadi dom atau basin ini merupakan pegunungan lipatan yang bentuknya membulat. Kenampakan dari dom ini berupa gundukan tanah yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada lipatan tunjam. Lipatan tunjam ini merupakan salah satu bentukan pegunungan lipatan yang akibat adanya tenaga endogen diestropisme yang garis porosnya menunjam membentuk sudut terhadap bidang datar. Dan yang keempat ada lipatan kompleks. Jadi lipatan kompleks ini adalah berbagai macam jenis lipatan yang terdapat pada jalur pegunungan besar yang disebut dengan antiklinal dan geantiklin. Juga terdapat sinklinal dan antiklinal kecil-kecil dengan berbagai jenis tipe. Ini merupakan contoh dari jalur pegunungan, dom atau basin, dan sinklinal dan antiklinal. Bentuk-bentuk pegunungan patahan. Patahan atau sesar adalah hasil dari gerakan dengan tekanan vertikal maupun tekanan horizontal yang menyebabkan lapisan kulit bumi yang telah rapuh menjadi patah dan retak. Patahan menyebabkan suatu bagian dari permukaan bumi tidak rata atau memiliki ketinggian yang sama dengan lainnya, sehingga kita yang ada di permukaan bumi melihatnya sebagai suatu pegunungan. Patahan normal. Patahan normal merupakan patahan yang memiliki arah normal, yaitu arah gerak blok. Buatannya mengikuti arah gaya berat batuan yang menuju ke bawah di sepanjang bidang patahan. Patahan normal merupakan salah satu bentuk patahan yang diakibatkan adanya diestropisme. Patahan rebah. Patahan rebah disebut juga dengan turf fault. Patahan rebah merupakan jenis patahan yang merupakan lanjutan dari lipatan. Sesar geser. Sesar geser adalah satu jenis patahan juga. Yang dimaksud dengan sesar geser adalah jenis patahan yang memiliki arah geser horizontal dan searah dengan garis porosnya. Sebagai contoh, sesar geser adalah sesar opak yang menjadi pusat gempa di Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 dan juga daerah yang menjadi pusat gempa di California dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya dari bentuk pegunungan patahan adalah horst. Horst merupakan bentuk yang menonjol dari patahan. Horst ini sering bahkan selalu berdampingan dengan graben. Jika horst adalah bentuk yang menonjol, maka graben merupakan bentuk atau segmen yang turun ke bawah. Selanjutnya adalah orogenesa.
Orogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Orogenesa sendiri berasal dari kata oros yang artinya pegunungan dan genos yang artinya pembentuk, sehingga jika digabungkan, orogenesa dapat dipahami sebagai sebuah gerakan pembentuk pegunungan. Secara umum, gerakan orogenesa dapat dibagi menjadi gerakan yang menghasilkan patahan dan lipatan. Dinamika antara keduanya lah yang akan membentuk bentang alam pegunungan dalam orogenesis. Yang pertama, patahan. Patahan pada dasarnya adalah gerakan vertikal atau horizontal di mana kerak bumi yang elastis patah ketika diberikan tekanan. Hal ini mungkin saja terjadi ketika tekanan yang diberikan terlalu besar atau tekanan tersebut langsung diterima dalam jangka waktu yang relatif pendek. Tekanan yang tinggi dan diberikan dalam jangka waktu yang pendek ini menyebabkan batuan patah karena gaya yang diterima melebihi titik patah batuan. Secara umum, terdapat beberapa bentang alam dan fenomena sehari-hari yang diasosiasikan dengan proses patahan. Yang pertama, tanah naik atau horst adalah daratan yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya karena terjadi patahan. Horst terbentuk ketika suatu dataran ditekan secara horizontal dari dua arah atau lebih, sehingga terdorong ke atas. Kedua, tanah turun atau graben adalah dataran yang lebih rendah dibandingkan daerah sekelilingnya karena terjadi patahan. Yang ketiga, fault adalah fenomena patahan suatu wilayah yang dapat bergerak vertikal ataupun horizontal. Secara umum, sesar vertikal dibagi menjadi sesar normal dan sesar naik. Sesar horizontal dibagi menjadi sesar dekstral dan sesar sinistral. Yang keempat, block mountain adalah kumpulan pegunungan yang terdiri dari patahan-patahan. Pegunungan ini terbentuk karena dinamika tenaga endogen di suatu wilayah yang membentuk banyak patahan naik turun sehingga seolah membentuk pegunungan. 2. Lipatan. Lipatan atau kerap disebut folding pada dasarnya adalah gerakan horizontal, di mana kerak bumi yang elastis mengalami deformasi tetapi tidak patah. Deformasi ini membuat kerak bumi tersebut terlipat sehingga membentuk pegunungan dan perbukitan. Proses lipatan ini akan menghasilkan dua jenis pegunungan atau perbukitan, yaitu yang berupa sinklinal dan antiklinal. Sinkline artinya lipatannya menghadap ke bawah, sedangkan antikline lipatannya menghadap ke atas. Terdapat beberapa jenis lipatan. Yang pertama, lipatan tegak. Terbentuk ketika gaya horizontal sama kuat sehingga tidak ada kemiringan dalam perlipatannya. Yang kedua, lipatan miring terbentuk ketika kekuatan gaya horizontal tidak sama sehingga arah gaya yang lebih kuat mendorong ke arah gaya yang lebih lemah. Yang ketiga, lipatan rebah terbentuk karena ada gaya horizontal namun hanya berasal dari satu arah saja. Yang keempat, lipatan menutup terbentuk ketika ada gaya tangensial yang mempengaruhi pembentukan lipatan. Yang kelima, sesar sungkup terbentuk karena ada patahan pada proses perlipatan batuan. Bentang alam hasil proses orogenesa ada yang pertama pegunungan. Orogenesa merupakan proses pembentukan pegunungan. Hal ini terjadi karena adanya proses subduksi pegunungan. Dua barisan pegunungan besar di dunia antara lain adalah pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Kedua barisan pegunungan ini dipengaruhi oleh dinamika banyak lempeng bumi. Antara lain adalah lempeng Afrika, Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Amerika. Bahkan proses ini dapat membentuk gunung api ketika subduksi terjadi pada kedalaman yang tepat, sehingga bisa terbentuk magma dari lelehan kerak bumi yang menghujam ke dalam mantel tersebut. Yang kedua, tebing. Tebing seperti apa yang terbentuk sangat bergantung kepada sesar seperti apa yang terbentuk.
apakah sesar naik atau sesar normal? Sesar transform adalah garis sesar memanjang di suatu wilayah yang terbentuk ketika sesar tersebut bergerak menyamping secara horizontal, bukan vertikal. Umumnya, sesar ini terbentuk di daerah perbatasan antara dua lempeng tektonik. Epirogenesa. Gerakan epirogenesa merupakan gerakan yang terjadi pada lapisan kulit bumi dan gerakan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan bumi secara berlangsung, secara lama, bergerak lambat, dan berada di wilayah sangat luas. Epirogenesa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, epirogenesa positif. Epirogenesa positif terjadi ketika daratan di suatu wilayah gerak turun relatif terhadap permukaan laut. Epirogenesa positif ini terjadi ketika aktivitas tektonisme skala besar menyebabkan penurunan permukaan bumi. Berikut ini adalah beberapa contoh epirogenesa positif yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penurunan ketinggian permukaan daratan di Kepulauan Maluku setiap 1 cm per tahun. 2. Menurunnya permukaan pantai bagian utara dan Jawa, namun terdapat faktor infiltrasi air laut dan air tanah. Yang ketiga, tenggelamnya wilayah Rana dan Kutch di India terjadi gempa bumi pada tahun 1819. 2. Epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif adalah kondisi di mana permukaan laut seolah bergerak turun karena terjadi peningkatan ketinggian daratan. Epirogenesa negatif ini terjadi ketika ada dinamika di mantel menyebabkan permukaan daratan bergerak naik. Selain itu, aktivitas tektonisme dapat menyebabkan epirogenesa negatif. Berikut ini adalah beberapa contoh fenomena epirogenesa negatif, yaitu yang pertama, naiknya daratan tinggi di Amerika Serikat. Daerah ini mengalami 1000 meter sejak 5 juta tahun yang lalu. Yang kedua, terjadi kenaikan Pulau Semelu bagian utara saat terjadi gempa bumi di Aceh. Yang ketiga, daerah Kars atau Gunung Kapur di daratan yang seharusnya berada di wilayah di bawah permukaan laut. Berikut ini adalah gambar contoh bagian epirogenesa positif dan gambar epirogenesa negatif.